Ya bagus lah, dia kan seorang predator. Halo Beb, apa kabar? Ketemu aku lagi Esti. Kali ini kita akan bahas mengenai Kelly, penyanyi R&B. Pernah dengar lagu ini gak? I believe I can fly. Kali ini kita akan membahas masalah kontroversi terhadap kehidupannya sang penyanyi R&B. Langsung aja ya, pada tahun 1994, Kelly menikah dengan seseorang aktris yang lagi naik daun yang bernama Aaliyah. Saat itu, si penyanyi Kelly ini usianya 27 tahun, sedangkan pacarnya Aaliyah itu berusia 15 tahun. Si Kelly ini memasukkan usia pernikahannya, yaitu Aaliyah yang pada saat itu usianya 15 tahun menjadi 18 tahun agar pernikahan itu bisa dilakukan secara resmi. Majalah Vibe kemudian menemukan bahwa Aaliyah telah berbohong tentang usianya di akte pernikahan. Dan pernikahan itu kemudian batal pada tahun 1995. Dan selanjutnya tahun 1996, dia juga digugat oleh mantan kekasihnya yaitu bernama Tiffany Haddish yang mengaku berhubungan seksual pada saat usianya 15 tahun. Sedangkan usia kekasihnya atau Kelly pada saat itu berusia 24 tahun. Dan hubungan mereka itu berakhir pada saat Haddish berusia 18 tahun. Dan dilansir dari CNN, Haddish menggugat Kelly untuk cedera pribadi dan tekanan emosional yang dideritanya selama 3 tahun. Menurut Chicago Sun-Times, Haddish ini meminta ganti rugi sebesar 10 juta US dollar kepada Kelly. Namun Kelly hanya membayar sejumlah 250 US dollar. Dan tahun 2001, Kelly ini juga digugat oleh mantan seorang pekerja magang Epic Records yang bernama Tracy Samson telah membujuknya melakukan hubungan yang tidak senonoh ketika berusia 17 tahun. Dan dia juga mengatakan bahwa dia diperlakukan sebagai objek seks pribadinya. Dan dia mengungkapkan kepada majalah New York Post, dia bilang bahwa dia sering mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan saya, termasuk siapa yang saya lihat dan kemana saya akan pergi. Dan tahun selanjutnya, tahun 2002, sekitar April atau Mei, Kelly ini digugat oleh Patrick Jones, seorang wanita Chicago. Dia mengeklaim bahwa dia dihamili oleh Kelly saat dia berusia di bawah umur dan dia disuruh untuk menggugurkan kandungannya atau aborsi. Dan ada juga seseorang yang bernama Motina Wood. Ia menggugat Kelly yang menuduh bahwa dia merekam saat berhubungan seksual tanpa sepengetahuannya. Rekaman tersebut diduga dijual oleh seorang pembuat minuman keras dengan judul R. Kelly XXX. Namun guys, penyanyi Kelly menyelesaikan persoalan tersebut di luar pengadilan dengan membayar uang yang tidak diketahui berapa nominalnya sehingga membungkam rahasia tersebut. Dan pada tahun yang sama, Kelly kembali didakwa melakukan 21 tuduhan membuat video pelecehan anak di bawah umur yang melibatkan sebagai tindakan seksual. Dan polisi Chicago pada saat itu menuduhnya dan merekam tindakan tersebut dan membujuk anak di bawah umur untuk berpartisipasi di dalamnya. Terus mereka itu menyerahkan ke kepolisian yang memverifikasi keasliannya dengan bantuan forensik FBI. Kelly juga, pada saat itu juga Kelly memasang jaminan sebesar 750 US dollar sebagai membantah tuduhan tersebut dalam sebuah wawancara di MTV. Dan kemudian dia mengaku tidak bersalah pada pengadilan. Dan kasus ini butuh waktu selama 6 tahun untuk diadili. Dan selama waktu itu, Kelly merilis album Trapped in the Clouds dan dinominasi oleh Picture Award and IICP yang memicu kritik luas. Juri akhirnya menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat membuktikan bahwa gadis yang di dalam video tersebut merupakan anak di bawah umur. Dan Kelly akhirnya dinyatakan tidak bersalah.
Setelah bertahun-tahun tertunda persidangan pornografi atas anak R. Kelly, akhirnya dimulai pada tahun 2008. Dakwaan terhadap Kelly pada saat itu dikurangi menjadi 14 kasus. Namun sidang menyatakan bahwa Kelly tidak bersalah dari semua tuduhan. Dan deretan tuduhan terhadap kasus R. Kelly masih terus berlanjut dengan berbagai laporan. Pada tahun 2017, menurut laporan BuzzFeed yang panjang dan terperinci, menuduh R. Kelly menjebak 6 perempuan dalam sekte seks. Artikel tersebut menuduh bahwa Kelly merayu perempuan muda ketika mereka mendekatinya untuk meminta bantuan karir musik mereka. Jadi si Kelly ini guys bener-bener ngawasin para korban perempuan-perempuan tersebut. Seperti apa yang mereka makan, bagaimana mereka berpakaian, ketika mereka mandi, ketika mereka tidur, dan bagaimana mereka terlibat dalam hubungan seksual itu direkam oleh Kelly. Dan Kelly juga menyita ponsel korban, kecuali kontak dengan teman dan keluarganya. Tuduhan tersebut datang dari 3 orang perempuan dan 2 orang tua dari beberapa perempuan yang mengatakan anak perempuan mereka telah menghilang. Dan kemudian ada kampanye tagar Mood R. Kelly yang bertujuan untuk melobi label rekaman RCI untuk memutuskan hubungannya terhadap penyanyi tersebut. Mereka mentargetkan promotor konser menjual tiket layanan streaming termasuk Spotify, Apple Music, dan Petrosa. Semuanya setuju menurunkan lagu Kelly dari daftar putar mereka. Dan di waktu yang sama, pengacaranya Kelly yang bernama Linda Mance berhenti menjadi pengacaranya. Dia mengungkapkan bahwa kepergiannya tidak ada hubungannya dengan tuduhan yang berkaitan dengan kehidupan sosial Kelly. Meskipun banyak tudingan terhadap Kelly, Kelly tetap live. Dan pada tahun 2019, selama 6 jam, episode film dokumenter Lifting Surviving R. Kelly menyajikan tampilan paling komprehensif pada tuduhan terhadap Kelly. 2 minggu setelah program itu ditayangkan atau disiarkan ya guys, Kelly dijatuhi hukuman oleh perusahaan rekamannya. Dan konser yang diselenggarakan di Amerika Serikat dan Selandia Baru dibatalkan. Dan pada bulan Februari, pengacaranya selebritis yang bernama Michael Avenatti mengatakan dia telah memperoleh video yang menunjukkan Kelly berhubungan seks dengan gadis yang berusia 14 tahun. Beberapa minggu kemudian, Kelly ini didakwa di Chicago dengan 10 tuduhan pelecehan seksual kriminal yang parah. Dia mengaku tidak bersalah dan membeberkan wawancara TV histrionik. Jaksa kemudian menambahkan 11 dakwaan tambahan atas penyerangan seksual dan pelecehan terhadap anak di bawah usia 13 tahun dan 16 tahun. Dokumen dakwaan menggambarkan seks dan seks oral terhadap anak di bawah umur dengan menggunakan kekerasan dan ancaman. Pendakwa diketahui sebagai salah satu perempuan yang ditampilkan di film Surviving R. Kelly yang mengatakan dia bertemu penyanyi tersebut dalam persidangan sebelumnya. Dan pada Juli tahun 2019, Kelly dituduh melakukan perdagangan seks. Ia kembali diserang 2 dakwaan federal yang terpisah di Illinois dan Brooklyn. 2 dakwaan tersebut menggambarkan upaya terorganisir dari sang penyanyi dan rekan-rekannya untuk merekrut dan mengangkut gadis di bawah umur untuk melewati batas negara dengan tujuan seksualitas ilegal, termasuk produksi gambar pelecehan seks anak di bawah umur, serta konspirasi untuk menghalangi keadilan dengan menghancurkan bukti dan menyuap atau mengancam saksi. Dan pada tanggal 16 Juli 2019, dikutip dari US News, seorang hakim federal memerintahkan Kelly ditahan tanpa jaminan. Dia memperingatkan bahwa bila Kelly bebas,
itu akan membahayakan gadis-gadis muda lainnya. Bulan berikutnya, jaksa di Minnesota mengajukan tuntutan prostitusi terhadap sang penyanyi R&B tersebut, yang berarti dia menghadapi tuntutan kriminal di 3 negara bagian Amerika Serikat. Lagi-lagi Beb, si Kelly ini dituduh oleh seorang remaja yang meminta tanda tangannya pada tahun 2001. Kelly ini diduga mengundang remaja tersebut pada saat remaja ini usianya 17 tahun ke kamar hotelnya dan meminta gadis tersebut membuka pakaiannya dan berdansa dengannya dan menawarkan uang sebesar $200 atau 164 euro. Namun pengacara Kelly mengatakan bahwa tuduhan tersebut sangatlah tidak make sense. Menjelang akhir tahun 2020 saat Kelly ini sudah ditahan ya di dalam sel, pada saat ia tidur, ia tuh diserang oleh sesama narapidana di sana, di pusat permasyarakatan di Chicago. Dan pengacaranya itu meminta pembebasan terhadap pemerintah, bahwa si kliennya ini tuh nyawanya lagi terancam gitu. Dan si pengacaranya ini komentar bahwa pemerintah tidak dapat memastikan keselamatan sang penyanyi. Namun permintaan bersamaan dengan upaya lain untuk membebaskan Kelly dengan jaminan bersyarat ditolak. Ya baguslah, dia kan seorang predator. Jadi sidangnya Kelly ini sempat dipending karena adanya virus corona. Dan pada tahun Agustus sampai September 2021, pengadilan memvonis Kelly bersalah. Sidang Kelly atas dakwaan tuduhan dimulai tanggal 18 Agustus tahun 2021 di New York. Dan pada tanggal 27 September, selang 2 hari, musyawarah juri memutuskan bahwa Kelly bersalah atas 9 tuduhan. Kelly ini terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap para fansnya dan calon musisi. Dan dia juga melakukan pelanggaran lainnya, yaitu dia menyandra dengan mengurung korban-korbannya di dalam sebuah kamar tanpa makanan dan tanpa akses ke kamar mandi selama berhari-hari. Dan pada tahun 2022, bulan Juli, Kelly ini dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena menggunakan status selebritisnya untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan wanita. Kenapa Kelly bisa melakukan kejahatan seksual yang kayak gitu? Menurut BBC, jadi Kelly ini pernah menceritakan dalam autobiografinya bahwa dia pernah diperkosa oleh seorang perempuan pada usia 8 tahun di dalam keluarganya. Yang anehnya lagi seorang perempuan yang bernama Jacqueline Savage. Jadi perempuan yang berusia 26 tahun ini menuliskan surat kepada hakim. Di dalam surat itu bertuliskan, "Saya Jacqueline Savage dan saya tunangan Robert Kelly. Saya menulis surat ini mendukung Robert sebelum hukuman dijatuhkan. Jadi saya bisa menjelaskan kepada pengadilan bahwa saya bukan korban seperti yang digambarkan pemerintahan." Ia mengaku mereka berbagi hubungan spesial dan cinta yang dalam. Robert yang saya kenal sangat manis, lembut, dan baik hati. Dan pada akhirnya saya merasa saya diperhatikan dan perempuan lain yang bersamanya juga. Ia adalah orang yang luar biasa, serba bisa, yang bisa mengambil kesempatan apapun yang dia bisa untuk membantu mereka yang membutuhkan. Jadi dalam para netizen tuh pada bingung. Dan si Jacqueline ini awalnya tuh pernah diwawancarai dalam sebuah televisi di Amerika sana bahwa dia tuh merasa dia tuh korban pelecehan yang dilakukan oleh Kelly. Tapi setelah Kelly ini dijatuhkan hukuman 30 tahun, tiba-tiba si Jacqueline ini nongol tuh di pengadilan. Dia membela si Kelly. Apakah si Jacqueline ini dibayar oleh si Kelly untuk meringankan hukuman sebagai saksinya Kelly? Kita tunggu aja ya perkembangan kasus selanjutnya si Kelly ini. Oke, sampai di sini. Semoga cerita Kelly ini bisa diambil pelajarannya dan tetap waspada terhadap predator seksual di luar sana. Stay happy.